sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk jangan simpan-simpan dosa. Cepat sadar, cepat bertobat, dan datang kembali kepada Tuhan. Bereskan hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang amat sangat penting untuk kami hari ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan jamah hati semua pemirsa, jamah telinga seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, surat Yohanes yang pertama, ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saya mengajak kita sekali lagi membacanya. Ganti kata kita dan kata saya. Seluruh jemaat, siapkan Alkitab saudara sekalian. 3, 2, 1. Jika saya mengaku dosa saya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Amin. Saudara pemirsa, ini begitu penting. Mengapa? Mengaplikasikannya kepada diri saya sendiri.
Alkitab ini menggunakan kata jika. Artinya, jika tidak, dosamu tidak bisa diampuni. Ya. Jika engkau mengatakan bahwa saya sadar Tuhan, bahwa saya adalah orang berdosa. Bunyi doanya begini, saudara sekalian. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni semua dosa saya dan bersihkan hati saya dengan kuasa darah-Mu. Sekarang Tuhan, saya buka hati saya dan saya undang Yesus masuk ke dalam hati saya dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Udah, itu selesai. Ya. Itu salah satu doa kita di hadapan Tuhan. Jadi, mari sekarang belajar bersama dengan saya untuk peka, lebih peka lagi. Kalau sudah berbuat dosa, jangan simpan lama-lama. Seperti Daud, saudara sekalian, dia simpan lama-lama, ya. Untuk ada Nabi Nathan datang kepadanya, menegur dia, dan dia ingat waktu itu Daudnya sudah tua. Jadi bisa saja dia bilang, pengawal, tuh, tombak itu. Berani-berani ya dia tegur saya, tapi tidak. Itulah yang kita pelajari hari ini. Mari menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bila ada masalah yang tidak bisa saudara selesaikan sendiri, boleh telepon saya, saudara sekalian. Boleh telepon saya atau pakai messenger di Facebook saudara sekalian. Menghubungi saya akan doakan saudara sekalian. Tapi juga itu sudah datang kepada pendeta saudara, katakan kepadanya bahwa engkau perlu didoakan, perlu dilepaskan. Dan itu cara kita untuk menyelesaikannya. Mengapa? Alkitab mengatakan di sini harus diucapkan loh. Jika kita mengaku dosa kita, akui di hadapan Tuhan dan hadapan manusia. Bereskan semua di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara masih ingat ketika bulan Paskah yang lalu kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ketika Petrus menyangkal Yesus, ia keluar kemudian menangis terseduh-seduh, kata firman Tuhan. Atau teks yang lain disebut menangis dengan sedih. Tetapi selesai? Enggak. Pengakuan dosa itu bukan dengan air mata, tapi dengan keberanian. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus katakan kepada para perempuan yang bertemu dengan dia di kuburan itu, kemudian dikatakan, tolong beritahu kepada murid-murid supaya mereka pergi ke Galilea. Kenapa mesti Galilea? Karena di sanalah dulu Petrus dipanggil, di tepi danau itu. Arti pertama ialah dengan menyangkal Yesus, Petrus sudah kembali ke titik nol. Ini sangat berbahaya, saudara sekalian, karena dia bilang dia tidak kenal Yesus. Bayangkan, dia sudah hidup dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dan kembali ke sana, kita bisa baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Dia menyangkal Yesus berapa? 3 kali. Dia harus bereskan dengan Yesus, mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus lebih sebanyak 3 kali juga. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, saudara sekalian. Jika kita mengaku dosa kita, jika saya mengaku dosa saya, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Oh, luar biasa, saudara sekalian. Itu baru beres. Kalau sudah buka mulut mengakui dosa, saudara sekalian. Bagaimana kalau pengakuan saudara berisiko tinggi? Misalnya saudara sudah selingkuh dengan istri orang atau apa, akui saja. Karena kalau sudah mengakui dosa saudara sekalian, Tuhan mengamankan hidup saudara sekalian. Jangan pernah takut. Atau sudah berhutang, sudah bertobat pada suatu KKR yang besar. Oh, engkau sudah bertobat sungguh-sungguh. Bebas engkau dari hutang? Tidaklah. Engkau harus menyelesaikan semua hutang saudara dengan baik.
Itu baru namanya mengaku dosa dan membereskannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Matius 22 ayat 37-40 katakan apa? Nomor 1 mengasihi Tuhan. Jadi bereskan nomor 1 kepada Tuhan. Yang kedua, bereskan dengan sesama. Karena engkau harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang sudah engkau lukai, ya engkau harus mengaku kepadanya. Jangan tanggung-tanggung. Itulah yang menyebabkan saudara bersih hati saudara sekalian, dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya seluruh jemaat tidak ada yang menyimpan dosa berlama-lama, cepat mengakuinya dan membereskannya di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.